Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam sehat, salam sukacita mengenang. Masih di video singkat sermon Jamita Sekolah Minggu. Kita sudah masuk di bulan September Bapak Saudara-saudara. Jangan lupa 2 bulan lagi kalender gerejawi akan kita lalui. Persiapan perayaan-perayaan Natal yang akan kita sambut. Mari persiapkan mulai dari sekarang mengenangnya. Jangan tunggu bulan 11 untuk memasuki bulan 12. Bapak saudara-saudara, tetaplah semangat, sesibuk apapun, mari sermon mengenangnya. Ini penting, kita harus syukuri bahwa kita dipercaya oleh Tuhan dan gereja untuk melayani anak-anak sekolah minggu kita. Beri pelayanan yang terbaik, melayani sekolah minggu adalah keputusan kita, tetapi melayani Tuhan adalah kewajiban kita. Mari sermon untuk Jamita Sekolah Minggu tanggal 3 September. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, hanya 3 ayat. Ya, mungkin ini sudah familiar dengan kita karena ada kor ini. Sungguh alangkah baik, alangkah baik. Akan begitu. Nah, Bapak saudara-saudara, ini akan kita khotbahkan, kita ajarkan kepada anak-anak sekolah minggu. Ya, ini adalah nyanyian ziarah Daud. Nah, di sini ada 2 pengandaian bagaikan minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, dan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Amanginang, kalau kita baca tafsiran, kenapa ini diibaratkan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut dan embun gunung Hermon. Yang pertama, mengenang tradisi di Timur Tengah, ya, tradisi Timur Tengah, moloro tamu, ya, kalau seseorang bertamu berkunjung ke rumah, maka kebiasaan tradisi mereka adalah membuat minyak ke atas kepalanya. Ya, minyak di sana itu menurut beberapa tafsiran adalah minyak yang sangat-sangat luar biasa. Molo di hitalak bata, misalnya kan boras nenei, boras sipirnitor di kan molo adong nama ngoli baru mulai yang aku terliban na tu do boras tu sonero pani. Nah, itu yang pertama mengenang ya. Jadi harum dia, minyak yang meleleh itu harum melicinkan rambut, juga ya berdampak baik juga untuk kulit. Dan gunung seperti embun gunung Hermon, ya amanginang, embun yang jatuh di Hermon tidak dapat dirasakan di Yerusalem, atau embun Hermon merupakan kiasan untuk embun yang berlimpah di musim panas. Amanginang, molo embun di musim kemarau itu datang, sangatlah kita syukuri, kita senang amanginangnya kalau turun embun. Karena apa? Kalau di musim kemarau embun turun melingkupi wilayah kita misalnya, itu akan sangat baik untuk tanam-tanaman. Gabe bornok nenete. Nah, maka akan sangat baik, berpengaruh positif baik kepada tanam-tanaman sehingga menimbulkan kehidupan dan berkat. Tubuh masusuanan itu denggan. Ibarat kata sebuah tanaman yang sudah haus akan kehadiran hujan, kalau datang embun, maka paling tidak daunnya itu akan basah. Nah, seperti itu dia kiasan yang 2 ini. Namun penekanan firman untuk anak sekolah minggu adalah bagaimana anak-anak kita itu senantiasa hidup rukun dengan saudara-saudaranya. Nah, ya, hidup rukun dengan saudara-saudaranya, dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan tetangganya, ya, dan lain sebagainya. Dengan teman-teman sebayanya hidup rukun. Apa itu hidup rukun? Ya nggak usah lagi panjang lebar saya jelaskan amanginang. Hidup rukun itu ya jauh dari perselisihan. Kalaupun ada perselisihan bisa diselesaikan dengan baik. Jauh dari percekcokan, pertengkaran, ibarat sahabat. Ya, tidak mau berantem, tidak mau ribut. Kalau ada pun sesuatu, kalau bersahabat pasti akan jujur, akan terbuka, akan terus terang supaya tidak ada hal-hal yang tersembunyi, kan begitu. Nah, amanginang penekanan firman
adalah supaya anak-anak sekolah minggu kita itu tetap hidup rukun bersama-sama dengan abang adiknya, saudara-saudaranya. Maka ada berkat Tuhan bagi orang-orang yang senantiasa mau hidup rukun, tentram, damai hidupnya. Ya toh, molo damai, molo sorong akahaguturo katabudu tahilala. Maka anak-anak juga harus memahami itu. Ya mengenangnya supaya jauh dari percekcokan, perkelahian, pertengkaran. Ya, jangankan orang dewasa, mulai dari anak-anak adalah sifat kemanusiaan kita, berantem ribut. Ya, anak-anak di rumah ada 2 ini. Jadi kalau sudah cekcok, waduh, kacau kan begitu. Nah, jadi bagaimana supaya anak-anak kita itu memahami agar mereka senantiasa hidup rukun di tengah-tengah keluarga mereka. Antara si abang dengan si adik dengan si abang tetap hidup rukun di tengah-tengah keluarga. Kan juk do songoni, isi hita manginang guru sekolah minggu. Tengok jo isi hita na sering berbeda do adik taruk kakak ta. Nah, manginang mari kita ajari anak-anak kita itu supaya menjauhkan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kerukunan, apa itu perkelahian dan lain sebagainya. Ya, dan pengolo berbeda manginang. Nah, itu dia. Dan pengolo masih janggolan kan. Nah, inilah dia. Jadi, apa tujuan dari kalau mereka itu hidup tentram, hidup rukun, pasti akan diberkati oleh Tuhan juga manginang. Kalau kakak dan adik itu bekerja sama di tengah-tengah keluarga melakukan pekerjaan rumah kan, itu kan luar biasa. Pekerjaan itu pun bisa cepat selesai. Nah itu dia manginang ya. Jadi mari kita kembangkan di gereja kita masing-masing. Boleh ditanya siapa di sini yang ada abang adik sekolah minggu? Ya, boleh ditanya. Sering nggak mereka ribut? Sering nggak mereka berantem? Apalagi kalau sudah melakukan pekerjaan rumah. Siapa yang sering nyuci piring, menyapu dan lain sebagainya. Nah manginang ya. Tuhan memberkati manginang, bergumullah bercermin terhadap firman Tuhan. Jangan lupa persiapan kita, buku ende sekolah minggu, Alkitab, Kidung Jemaat, agenda sekolah minggu dan alat peraga lainnya. Tuhan memberkati. God bless you. Non-stop.